Selasa lalu ada acara Mata Najwa yang menghadirkan 3 baca pres. Tapi sayang banget, panggung sekeren itu malah dijadikan tempat ngibul sama Anies. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Di situ dia bilang, kalau dia diundang di suatu tempat, maka tuan rumahlah yang menanggung biayanya. Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Kira-kira nih, Anies berani nggak ngaku ya? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Dia juga kasih contoh, katanya ada 10 perusahaan yang diperiksa karena mendukung dia. Masalahnya, dia nggak bilang perusahaan apa. Anies nggak kasih informasi lebih lanjut. Kalau dia merasa benar ya, bilang aja nama perusahaannya itu. Tapi gue curiga sih. Untuk hal ini Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Nah, pertanyaannya, itu duit yang banyak banget kemana, Pak? Lanjut yang ketujuh, ini rencana yang super ngaco. Pemilik tanah yang terdampak jalan tol akan dijadikan pemegang saham dari jalan tol itu. Kelihatannya keren ya. Jangan senang dulu, karena ini akan timbul masalah baru. Kalau tanah itu dijadikan modal investasi, berarti pemilik tanah itu tidak akan mendapatkan kompensasi, ganti untung seperti yang selama ini didapatkan. Selama ini kan kalau mereka dapat ganti untung, mereka bisa langsung beli tempat tinggal baru kan? Nah, kalau mereka nggak dapat ganti untung, mereka mau gimana hidupnya, Pak? Coba lu bayangin nih, rumah udah dihancurin, terus mereka nggak dapat kompensasi. Terus mereka mau ngapain? Kalau nunggu jalan tol, itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun. Pertanyaannya, mereka mau gimana selama 5 tahun itu? Dan setelah jalan tol dibuka, kan nggak langsung ada keuntungan buat yang dibagi. Menurut gua nih, gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang kedelapan, soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Padahal sebelumnya itu taman keren banget. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Karena gue juga tinggal di Jakarta. Dulu sekolah dan sekarang cari makan juga di Jakarta.
Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Berkaitan dengan acara itu juga, gue mau sorotin juga penampilannya Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Pak Prabowo di acara itu nggak ada yang menarik sih. Yang gue lihat, dia banyak sih nggak tahu permasalahan bangsa. Dia coba maparin 17 program unggulannya. Tapi seperti biasa, dia nggak kasih tahu detailnya gimana. Penampilannya di acara ini sama kayak penampilannya di beberapa acara besar lainnya. Apa yang disampaikan nggak ada yang konkret. Cuma akan ini, akan itu. Pokoknya ngalor ngidul nggak jelas. Jadi gue tertarik untuk bahas soal pemaparannya ya. Karena cara Prabowo menjelaskannya juga muter-muter dan nggak nyambung sih menurut gue. Ditanya soal apa, jawabannya bolak-balik ke hal yang sama. Nah, yang gue sorotin dari penampilan Prabowo nih, adalah beberapa gestur Prabowo yang kelihatan lucu banget. Pertama, waktu dia memaparkan melebihi waktu yang diberikan. Yang lain dikasih waktu 10 menit. Tapi Prabowo protes dikasih waktu 10 menit. Terus ada lagi nih, dia minta refleksi depan cermin, seperti tamu-tamu yang lain. Tapi dia nolak. Buat gue ini membuktikan dia itu arogan dan gak mau ikutin aturan. Kedua, waktu dia ditanya soal ketumpan Zulkifli Hasan yang bagi-bagi uang, dia bilang terima uangnya, kalau nggak mau pilih PAN ya jangan pilih PAN. Ngomong-ngomong, kalau terima uang ini harus pilih sesuai hati nggak Pak? Terus yang gue lihat nih, Prabowo di sini galak banget. Intonasinya tinggi dan menurut gue sesekali emosinya naik saat mendapatkan pertanyaan yang tajam dari Mbak Najwa. Kalau dia kelihatan emosi kan langsung joget-joget gak jelas kan. Mungkin udah di brief kalau emosinya itu harus joget-joget kali ya. Atau mungkin ada yang ngingetin dia dan ngodein dia di pinggir panggung kalau pas emosinya naik. Oh iya, ada ide Prabowo yang menarik buat gua nih. Saat ditanya soal penanggulangan korupsi, dia bilang mau naikin gaji PNS. Menariknya adalah apa jaminannya kalau gaji naik korupsi turun, Pak? Karena menurut gua, dasar korupsi itu kan keserakahan, Pak, bukan pendapatan. Buktinya banyak yang ketangkap korupsi itu orang yang berduit kok. Jadi nggak ada jaminan pendapatan naik, terus korupsi turun. Terus soal pendapatan para pekerja juga dibahas sama Prabowo. Jadi di acara itu, Prabowo bilang, nggak mau anak-anak bangsa punya pendapatan rendah, maunya bisa punya pendapatan tinggi. Soal ini gue nemu sebuah artikel menarik nih. Di artikel itu bilang kalau perusahaan Prabowo itu pernah tidak membayar gaji dan THR karyawannya selama 4 tahun. Ada kabar yang beredar kalau kas perusahaan itu kosong karena uangnya dipakai kampanye. Apakah benar atau tidaknya itu gue belum tahu ya. Tapi ya nggak usah mimpi ketinggian lah ya Pak. Buktinya aja, dirinya sendiri udah menjalankan yang dia bicarakan. Well guys, gue sih sangat senang ya ada cara semacam ini. Kita jadi tahu kualitas calon presiden kita. Buat gue, acara ini makin menambah keyakinan gue di antara para kandidat calon pemimpin bangsa yang ada. Ganjar Pranowo masih yang terbaik menurut gue. Ini sudut pandang gue. Kalau lo nggak suka ya itu urusan lo. Sudut pandang lo gimana? Komen di bawah ya. Bye.